Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan motif houndstooth seperti ini. Cara membuat dompet rajut ini cukup mudah untuk pemula loh, karena motif cantik ini hanya dibuat dengan menggunakan kombinasi chain, single crochet, dan double crochet. Bagaimana sahabat rajut, sudah penasaran bagaimana cara membuat dompet rajut dengan motif yang cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat dompet ini. Benangnya saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya siapkan dua warna, ada warna kuning, gold, dan juga coklat tua. Lalu untuk hakpennya kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan juga sebuah pengait untuk handle dompetnya nanti. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Untuk warna dasarnya di sini saya menggunakan yang warna kuning gold. Kita akan buat dulu alas berbentuk persegi panjang. Untuk motif yang kita gunakan kelipatannya 2, jadi sahabat rajut bisa atur alasnya dengan jumlah stitch sesuai yang diinginkan. Kita awali dengan membuat 36 rantai terlebih dahulu. Selesai membuat 36 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1 rantai lagi. Kita skip rantai tambahan ini, kita masuk di lubang rantai berikutnya. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat SC hingga ujung rantai, kita mendapatkan total 36 SC. Ini adalah baris yang pertama untuk alas persegi panjang kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Caranya, kita buat 1 rantai, balik, dan buat SC lagi mulai dari lubang yang pertama. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. SC untuk baris yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama. 1 rantai, balik, dan buat 36 SC. Kerjakan hingga mendapatkan total ada 8 baris. Selesai membuat 36 SC sebanyak 8 baris, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Dimulai dari sini, kita buat 1 rantai, balik, lalu buat SC lagi di lubang yang pertama. Kita pasang penanda. Untuk sisi panjangnya kita buat 36 SC.
36 SC untuk sisi panjangnya sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan sisi lebar. Perhatikan posisi masuk hakpennya ya. Di dalam simpul seperti ini. 1. Pasangkan lagi penanda supaya mudah menghitungnya. Stitch berikutnya masuk di serat SC. 2. Lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 SC untuk sisi lebar sudah selesai. Kita lanjut membuat SC kelilingnya. 36 SC untuk sisi panjang lagi. Dan 8 SC untuk sisi lebar yang satunya. Terakhir kita buat slip stitch di stitch yang pertama dan tahan serat benangnya dengan penanda. Oke, alas persegi panjang kita sudah selesai. Kita ukur dulu hasil jadinya. Di sini saya mendapat ukuran panjang 16 cm dan untuk lebarnya 4 cm. Nah, hasil jadi ukurannya ini bisa berbeda-beda tergantung hasil tarikan sahabat rajut. Oke, kalau alas sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke motif badan dompetnya. Kita mulai dari sini. Masih dengan benang yang warna kuning gold, buat satu rantai. Lalu SC di lubang yang pertama. Pasangkan lagi penanda. Di lubang yang berikutnya kita buat 1 DC. Di lubang ketiga kita buat 1 SC lagi. Di lubang yang keempat kita buat 1 DC. Nah, jadi polanya seperti ini ya, bergantian kita buat 1 SC dan 1 DC, 1 putaran. Saya sudah selesai mengerjakan 1 putaran dan hasil jadinya seperti ini. Masih belum terlihat ya untuk motifnya karena kita masih dapat 1 baris. Kita sekarang akan mengerjakan baris yang kedua. Menggunakan benang yang warna coklat tua ya. Di sini kita akan buat slip stitch. Di stitch yang pertama kita ambil benang warna coklat tuanya, tarik dan kunci dengan 1 rantai. Sekarang untuk baris yang kedua kita kerjakannya dari sisi buruk seperti ini. Oke. Nah, di atasnya stitch yang DC, di
Di sini stitch terakhir baris pertama, DC ini kita buat SC. Ganti stitch pertamanya ini. Nah, di lubang yang berikutnya kita buat 1 DC. Di sini ekor benang yang coklat tua kita ikutkan ya supaya lebih rapi. Di lubang berikutnya kita buat 1 SC lagi. Di lubang berikutnya DC. Bergantian SC DC 1 putaran. Saya sudah selesai mengerjakan baris yang kedua, hasil jadinya seperti ini. Nah, untuk dari sisi baik terlihatnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Ini kita lepas dulu hakpennya, kita balik. Nah, sekarang kita kerjakan dari sisi baik lagi. Kita masukkan hakpen ke serat benangnya seperti ini, lalu kita buat selip di stitch yang pertama baris kedua. Nah, di sini kita ambil benang yang warna kuning, selip. Kita tarik benang yang warna coklat tuanya ya. Nah, dengan benang warna kuning kita buat 1 rantai. Lalu kita masuk di lubang ini, DC terakhir baris kedua. Kita isi dengan SC. Lalu di lubang SC kita buat DC. Polanya masih sama, kita buat 1 SC dan 1 DC bergantian. Oke, saya sudah selesai mengerjakan baris yang ketiga, hasil jadinya seperti ini. Mulai terlihat bagian motifnya ya. Kita lanjut mengerjakan baris keempat dengan cara yang sama seperti mengerjakan baris kedua. Di sini kita buat dulu slip stitch. Kita ambil benang yang warna coklatnya. Benang yang warna kuning kita tarik kencang, lalu kita buat 1 rantai dengan warna coklat untuk mengunci. Kita balik. Nah, sekarang kita buat SC di stitch DC yang warna kuning. Pasangkan penanda. Lanjut DC, SC, dan DC bergantian. Ulangi 1 putaran. Baris yang keempat sudah selesai, hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Saya sudah menyelesaikan untuk motifnya hingga baris ke-21 dan hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Ini untuk yang bagian luar dan ini untuk yang bagian dalamnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan motif yang seperti ini, berarti yang warna mudanya yang
dikerjakan dari sisi buruk ya. Karena saya kerjakan sisi buruknya dengan warna coklat, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ukur dulu. Sampai di baris ke-21 ini tingginya kurang lebih 11 cm. Kita tinggal membuat list bagian atas sekarang. Dengan benang warna kuning kita buat list bagian atasnya dengan teknik SC keliling tanpa slip stitch. Jadi di sini kita pasangkan dulu penanda di stitch pertama. Dan kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Untuk benang yang warna coklat tuanya ini bisa kita ikutkan sedikit. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, ini bisa kita potong benang warna coklatnya. Sudah bertemu dengan penanda, berarti kita sudah selesai membuat SC keliling 1 putaran. Tanpa slip stitch, kita langsung kerjakan baris kedua. Kita buat SC di stitch pertama. Pasangkan lagi penandanya. Kita akan buat sebanyak 5 baris. Oke, di sini saya lagi ngerjakan baris yang ketiga, dan ini stitch pertamanya. Saya sudah berada di sisi dompet yang berlawanan dengan stitch pertama. Karena saya tidak punya ring bulat, di sini saya akan buat lubang untuk tempat pengait handle-nya nanti. Nah, di sini kita buat 1 SC dulu, 1 rantai, skip 1, lalu buat 2 SC, 1 rantai lagi, skip 1. Nah, jadi nanti pengaitnya akan masuk di lubang rantai ini. Oke, sekarang saya lanjut dulu buat SC kelilingnya hingga baris yang kelima. Selesai membuat 5 baris SC untuk bagian list atasnya. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk bagian listnya juga sudah selesai. Di sini tinggi keseluruhan sampai bagian motif berukuran 13 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan handle. Untuk handle-nya di sini saya buat dengan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini. Kita tinggal pasangkan di lubang yang kita buat tadi. Oke, seperti ini. Untuk melengkapinya, sahabat rajut bisa tambahkan furing, bisa dibuat model 1 ruang maupun 2 ruang. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut dengan motif houndstooth. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!